Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Perkenalkan, nama Ibu Hoirun Nisak dari jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah IAIN/SAS Bangka Belitung. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita mengadakan tangan seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adab yang baik. Bismillahirrohmanirrohim. Robi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Anak-anak, di antara kalian adakah yang tahu pengertian huruf hijaiyah? Kita bahas bersama-sama ya. Huruf hijaiyah adalah huruf Arab. Huruf hijaiyah jumlahnya ada berapa anak-anak, ada yang tahu? Betul, huruf hijaiyah jumlahnya ada 29. Jika ditambahkan dengan huruf lem alif, jadi hurufnya bertambah menjadi 30. Ayo kita simak video berikut cara menyebutkan huruf hijaiyah secara bersamaan dan menghitungnya menggunakan jari kita. Ayo, 1, 2, 3. Anak-anak tadi sudah menghitung ada berapa jumlah huruf hijaiyah? Genap 30 ya anak-anak. Nah, mudah bukan kita bisa menggunakan nyanyian untuk lebih mudah menghafalkan huruf hijaiyah. Selanjutnya kita akan belajar tentang harakat. Apa yang dimaksud dengan harakat? Harakat adalah tanda baca. Tadi kita sudah belajar membaca huruf hijaiyah. Jika huruf hijaiyah huruf asli, maka untuk mempermudah membaca kita bisa menggunakan tanda baca atau harakat. Dan hari ini kita akan belajar harakat. Adapun macam-macam harakat. Yang pertama fathah, yang kedua kasroh, yang ketiga damah, yang keempat fathah tain, yang kelima kasrah tain, yang keenam damah tain, yang ketujuh tasydid, dan yang kedelapan sukun. Ayo kita simak video berikut. Anak-anak, bagaimana sudah tahu bukan apa itu harakat? Dan berapa jumlahnya dan bagaimana cara membacanya? Ada 8 ya, yaitu harakat fathah, kasroh, damah, fathah tain, kasrah tain, damah tain, tasydid, dan sukun.
Kita ulangi lagi ya, untuk harakat fathah dibaca apa tadi? A. Untuk harakat kasroh dibaca I, dan untuk harakat damah dibaca U. Untuk harakat fatatain dibaca apa tadi? An. Untuk harakat kasratain dibaca In. Untuk harakat damah tain dibaca Un. Untuk harakat tasydid dibaca rangkap. Untuk harakat sukun dibaca mati. Contoh huruf hijaiyah dengan harakat tasydid. Ana mada syada. Mudah bukan? Anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari salah satu surat yang sangat istimewa di dalam Al-Quran. Surat ini pendek, mudah dihafalkan, dan punya makna yang sangat dalam. Surah apa anak-anak? Betul, surah Al-Ikhlas. Apa ada yang pernah mendengar atau membaca surah Al-Ikhlas sebelumnya? Ya, pasti beberapa dari kalian sudah pernah. Ya, surah Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat. Meskipun pendek, surat ini mengajarkan kita tentang keesaan Allah. Surah ini mengingatkan kita bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan yang patut kita sembah. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Selain itu, dengan mempelajari dan memahami surah Al-Ikhlas, kita akan semakin tahu betapa pentingnya percaya dan mencintai Allah dengan sepenuh hati. Bagaimana, anak-anak? Siap belajar dan memahami surah Al-Ikhlas bersama-sama? Yuk, kita mulai dengan membaca surat ini bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, tadi kita sudah menonton video tentang surah Al-Ikhlas. Di dalam video tersebut, kita bisa melihat bagaimana cara membaca surah ini dengan harakat yang benar. Harakat itu penting sekali, karena harakat membantu kita untuk tahu bagaimana cara melafalkan setiap huruf dengan tepat. Ada yang tadi melihat apa saja harakatnya? Betul sekali. Ada fathah, garis di atas huruf, kasroh, garis di bawah huruf, damah, garis yang melingkar di atas huruf, fatatain, 2 garis di atas huruf, kasratain, 2 garis di bawah huruf, damah, garis yang melingkar di atas huruf sedikit ke dalam, tasydid, seperti huruf W kecil di atas huruf, dan sukun, berbentuk lingkaran kecil di atas huruf. Semua harakat ini membuat bacaan kita jadi lebih jelas dan benar. Selanjutnya kita akan memahami makna pokok Al-Quran surah Al-Ikhlas. Apa sih keutamaan isi Al-Quran? Ada yang tahu? Surah ini mengajarkan kita tentang keesaan Allah. Dalam 4 ayatnya, Allah menjelaskan bahwa arti ayat pertama, Allah itu esa, satu-satunya Tuhan yang kita sembah. Arti ayat kedua, Allah tidak bergantung pada siapapun, tapi semua makhluk bergantung padanya. Arti ayat ketiga, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Artinya, Allah tidak punya anak dan tidak dilahirkan. Arti ayat keempat, tidak ada satupun yang sama atau setara dengan Allah. Jadi, surah Al-Ikhlas ini mengajarkan kita bahwa Allah itu berbeda dari semua makhluk. Dia satu-satunya yang berhak disembah, dan tidak ada yang setara dengannya. Kenapa penting memahami ini? Dengan memahami surah Al-Ikhlas, kita jadi tahu bahwa kita hanya boleh menyembah Allah, tidak boleh percaya pada selainnya. Ini juga mengajarkan kita untuk selalu bersyukur dan bergantung pada Allah, karena hanya Allah yang bisa menolong kita dalam segala hal. Mari kita hafalkan surah ini dan pahami artinya dengan baik, ya, agar semakin dekat dengan Allah. Semoga dengan belajar surah Al-Ikhlas, kita semua menjadi anak-anak yang semakin rajin beribadah dan selalu ingat pada Allah. Amin. Alhamdulillah, kita sudah selesai belajar hari ini. Kalian sudah belajar banyak hal penting. Kita sudah belajar huruf hijaiyah yang menjadi dasar membaca Al-Quran, harakat yang membantu kita membaca huruf-huruf hijaiyah dengan benar, bacaan surah Al-Ikhlas dengan baik dan benar, dan kita juga sudah memahami makna pokok dari surah Al-Ikhlas. Ingat ya, surah Al-Ikhlas mengajarkan kita bahwa Allah itu esa, tidak ada yang setara dengannya, dan hanya kepadanya kita beribadah. Kalian semua sudah berusaha dengan sangat baik hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari bisa membawa berkah,
dan kalian bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk terus berlatih membaca Al-Quran, karena dengan berlatih, kalian akan semakin lancar dan memahami lebih dalam lagi. Teruslah semangat belajar, dan jangan pernah berhenti mencari ilmu tentang agama. Ya, semoga Allah selalu memberkahi langkah-langkah kalian. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.